Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan dan juga ibadah, khususnya salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Khatib berpesan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan berbagai macam perintahnya sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung akhir tahun 2022 ini sungguh kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hal. Di antaranya kita menyaksikan dan mungkin merasakan gempa bumi yang terjadi di Cianjur, di Garut, terakhir di Sukabumi. Kemudian juga terjadi erupsi gunung berapi di Jawa Timur. Ini semua merupakan ujian dan cobaan bagi orang-orang yang terdampak langsung ataupun kita yang tidak terdampak secara langsung. Kemudian juga di penghujung akhir ini tahun 2022 ini ada beberapa statement dari para pemimpin negara dunia dan juga para pemerhati masalah ekonomi yang menyatakan bahwasanya ekonomi tahun 2023 akan mengalami suram atau akan terjadi krisis global. Ini juga merupakan satu ujian, peringatan bagi kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kelak hari kiamat tiba. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus wasamarat wa basiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Hari ini kita dilanda ketakutan manakala kita merasakan getaran gempa yang terjadi di beberapa tempat yang lalu. Takut kita tertimpa oleh reruntuhan bangunan dan lain sebagainya. Ataupun juga kita takut juga bencana yang sama akan terjadi di wilayah kita. Kemudian juga akan diuji dengan kelaparan, kekurangan bahan pangan. Maka ketika ada peringatan-peringatan bahwasanya akan terjadi krisis
baik itu secara nasional atau secara global, maka ini juga merupakan satu ujian. Bahwasanya kita akan dicoba dengan kekurangan bahan makanan. Kemudian juga kita akan diuji dengan kekurangan harta. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tadinya memiliki harta, tiba-tiba hartanya menghilang dengan sebab misalnya bencana alam yang baru saja terjadi, ataupun dengan sebab bencana sosial yang lainnya, misalnya dengan faktor atau karena pencurian, pencopetan, penjamretan dan lain sebagainya. Kita juga akan diuji dengan kekurangan jiwa, yaitu orang-orang yang kita sayangi, yang tadinya bersama kita sehari-hari tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap keharibaannya. Ini pasti akan terus berlalu, akan terus terjadi. Kemudian juga kita akan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Betapa miris kita sebagai negara agraris, tetapi buah-buahan masih impor dari negara luar. Ini juga merupakan satu ujian bagi kita dan juga para pemimpin yang mengelola negeri ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penghiburan, yaitu bagi orang-orang yang bersabar atas segala sesuatu musibah yang menimpa kita. Maka dari itu salah satu sikap kita ketika menghadapi ujian, bencana, cobaan, fitnah yang Allah berikan kepada kita, baik itu bencana alam ataupun bencana sosial, maka salah satunya adalah senantiasa bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat yang lalu sebelum terjadinya gempa di Cianjur telah terjadi pertemuan beberapa ulama yang membahas tentang informasi atau warning tentang adanya krisis di tahun 2023. Maka ada beberapa rekomendasi dari pertemuan para alim ulama yang bertempat di Cianjur itu, diantaranya yang pertama adalah mengkampanyekan hidup secara berdampingan dengan damai. Dasarnya adalah innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah orang-orang yang senantiasa berseteru atau bertikai. Di tahun 2023 juga negara kita memasuki tahun-tahun politik, di mana akan terjadi perselisihan, akan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, yang itu juga akan mengakibatkan gesekan-gesekan di antara warga masyarakat. Maka ketika kita senantiasa mengkampanyekan hidup berdampingan dengan damai, maka hidup kita akan terasa tentram dan juga akan ringan dalam menghadapi berbagai macam ujian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rekomendasi dari para alim ulama yang kedua adalah hendaklah kita senantiasa menghilangkan transaksi ribawi di dalam kehidupan berekonomi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua di dalam firman-Nya yang agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap di dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dan banyak sekali ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjauhi praktek-praktek ribawi. Walaupun untuk kondisi kekinian memang agak sulit kita terhindar daripadanya, namun jika kita memiliki keinginan yang kuat, maka keluar dari jerat-jerat ribawi sesungguhnya masih bisa kita lakukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian rekomendasi yang ketiga dari para alim ulama diantaranya adalah hendaklah kita melakukan penghematan di dalam energi, di dalam pengeluaran-pengeluaran yang lain yang sifatnya tidak terlalu penting. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kulla bastin fataquda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rekomendasi yang keempat, hendaklah kita senantiasa memperbanyak infak, sedekah dan wakaf. Wa tidal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Hendaklah kita memberikan harta, sebagian harta kita kepada keluarga kita, orang-orang yang terdekat dulu dengan kita, kemudian orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan juga orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta, karena sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta merupakan temannya setan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga banyak hikmah-hikmah tentang keutamaan infak, sedekah dan wakaf ini. Diantaranya adalah bisa menutup atau menghindari dari mara bahaya ataupun dari bencana-bencana. Sungguhnya infak dan sedekah itu merupakan penghalang daripada bala. Dan terakhir, tambahan mungkin dari saya, hendaklah kita senantiasa memulai berbisnis ketika kita masih memiliki pendapatan. Karena kalau kita masih memulai bisnis ketika sudah tidak memiliki pendapatan ataupun menganggur, maka itu akan sulit kita lakukan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ketika misalnya tiba-tiba buruknya kita mengalami peristiwa yang terjadi di beberapa tempat perusahaan yang sudah terdampak dari peringatan itu, maka kita akan memulai dari nol. Tetapi ketika kita memulai dari kondisi kita masih stabil, masih normal, maka ketika terjadi sesuatu, usahanya sudah mulai berkembang. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum.